Assalamualaikum Sobat ZK, selamat datang kembali di channel ZK Digital. Kembali lagi bersama saya yang hari ini kita akan melanjutkan kembali tutorial basic untuk mendesain website dengan Elementor. Di video ini saya akan membagikan bagaimana cara menggunakan widget Elementor call to action baik yang versi free maupun versi yang pro. Yuk kita langsung saja. Nah, pertama-tama kita langsung saja sunting dengan Elementor. Nah, di sini pertama-tama saya akan mencoba mendemokan membuat call to action dengan fitur Pro. Nah, kalau kita search di sini, nah di sini sudah ada widget call to action. Nah, widget call to action ini hanya tersedia untuk fitur Pro. Nah, kita akan membuat terlebih dahulu satu section. Kemudian layoutnya saya atur seperti biasa. Tapi khusus kali ini saya akan menggunakan paddingnya 0. Nah, kita langsung saja add element. Kemudian kita drag call to action. Nah, seperti ini. Kalau kita preview, nah seperti ini. Di sini kita sudah langsung disediakan heading, kemudian subtitle text dan tombol, dan semua ini dalam satu widget saja. Nah, ini kelebihan dari fitur Pro. Nah, di sini kita bisa atur backgroundnya. Nah, di sini saya sudah menyediakan satu contoh background. Kemudian kita select. Nah, seperti ini. Nah, saya ingin tampilannya menjadi full screen. Oke, saya ingin menjadikan tampilan call to action ini menjadi 100%. Caranya adalah kita klik terlebih dahulu container. Kemudian content width ini kita atur menjadi full width. Nah, kalau kita preview, nah dia sudah terlihat full screen. Nah, kita ingin mengganti nama teksnya. Kita akan mencoba membuat teks call to actionnya. Kita klik dulu, kemudian bagian konten. Nah, headingnya kita akan ketik menjadi daftar sekarang juga. Nah, ini untuk di sini saya sudah menyediakan teksnya. Misalnya ini call to action untuk ajakan untuk bergabung kelas pembuatan website. Nah, sekarang kita akan mengatur teksnya. Caranya di style, kemudian di bagian konten kita akan atur yang bagian heading dulu. Nah, di sini saya akan menggunakan font Sora. Kemudian ukurannya 50 pixel dengan ketebalan bold. Nah, setelah itu di bagian description, subtitle teksnya juga saya menggunakan font Sora. Kemudian ukuran teksnya 30 pixel, ketebalan semi bold. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kalau kita ingin memperpendek tulisannya, caranya kita bisa atur di bagian box. Kemudian ini kita bagian link value together kita
nonaktifkan. Misalnya ini saya beri nilai 30, yang di bawah 30, terus ini 50, leftnya 50, atau misalnya saya masukkan saja 100. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalnya dirasa masih kurang atau 300. Nah, ini sesuai selera teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tombolnya juga akan kita atur, kita geser ke bawah. Button, tipografinya kita atur, fontnya juga sama yaitu Sora. Dan untuk teksnya saya menggunakan 17 pixel dengan tingkat ketebalan bold. Nah, seperti ini. Kita publish. Nah, kalau misalnya kita ingin mengubah background yang bagian putih ini, caranya adalah kita pilih konten, kemudian kita geser ke bawah di bagian color. Nah, background color ini kita ubah. Misalnya saya menggunakan warna hitam. Nah, kemudian tulisannya juga bisa kita atur warnanya. Di sini saya menggunakan warna putih. Deskripsinya juga warna putih. Kemudian untuk tombol kita akan menggunakan warna hijau seperti ini. Terus untuk tulisannya, buttonnya itu ada di konten. Ini konten. Terus geser. Nah, di bagian button text ini bisa kita ganti menjadi klik daftar. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan link yang bisa mengarahkan kepada tautan yang ingin kita lampirkan. Kita publish. Nah, seperti ini. Nah, di bagian call to action ini juga kita bisa mengganti stylenya. Misalnya di bagian image, nah skinnya bisa kita ubah dari klasik, bisa ubah menjadi cover. Nah, seperti ini. Jadi dia tersedia dua skin, ada klasik dan cover. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana cara membuat call to action untuk versi yang free. Nah, kalau kita menggunakan yang versi free, itu kita akan memanfaatkan lebih dari satu widget. Caranya adalah, nah misalnya ini saya buat section yang baru. Kemudian kita set layoutnya menjadi full width, bagian content width. Nah, setelah itu kita atur dulu paddingnya. Nah, seperti biasa saya menggunakan atas bawah itu 100 pixel, kanan kiri 20 pixel. Nah, ini bagian style, kita tambahkan backgroundnya, kita tambahkan image, kemudian klik image dan select. Nah, seperti ini. Kita buat backgroundnya terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita atur dulu untuk image resolusinya full, kemudian positionnya kita bikin center. Kemudian display kita buat menjadi cover. Nah, kenapa cover? Karena agar tertutup semuanya itu dengan background. Nah, kemudian saya ingin membuat efek overlay. Caranya ini klik background overlay, klik classic, kemudian kita pakai warna hitam. Nah, seperti ini. Ini bertujuan agar tulisannya itu bisa terlihat seperti itu. Mungkin kelebihannya bagi versi free kita sedikit tidak ada fitur untuk hover seperti ini. Kemudian kita tambahkan teks, yaitu di add element heading. Kita atur terlebih dahulu.
daftar sekarang juga. Kemudian untuk tipografinya kita atur. Warnanya seperti biasa tadi, menggunakan warna putih, dan kita ubah menjadi rata tengah. Kemudian kita tambahkan juga text editor. Kita ubah bagian style, fontnya Sora. Di sini saya menggunakan ukuran yang sama, 30 pixel, tingkat ketebalan semi bold, dan warnanya putih seperti ini. Nah, di sini bagian advance ini kita atur bagian width-nya ini menjadi custom. Nah, supaya kita bisa mengatur tingkat jarak batas untuk teksnya. Nah, di sini saya pakai 55 saja. Kemudian align self ini kita klik center. Nah, seperti ini. Di bagian style kita set alignmentnya menjadi center. Gini. Ini kita copy dari sini saja untuk teksnya. Kita klik text editor dan kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan tombol. Kita add elemen, kita geser ini, kita drag saja bagian button. Kemudian kita center, kita atur tipografinya. Nah, coba saya ingin tombolnya warna hijau. Untuk teksnya warna hitam. Nah, di bagian konten kita atur dulu teksnya. Klik daftar. Nah, tinggal nanti dilampirkan linknya. Seperti ini. Ini kita publish dan bisa kita coba preview. Nah, ini ada dua jenis call to action. Nah, yang bagian atas menggunakan satu widget, yaitu widget call to action yang hanya ada di versi Pro. Kemudian yang di bawah adalah call to action, section call to action dengan gabungan widget heading, text editor, dan button. Dan ini versi free. Itulah perbedaan membuat call to action untuk widget Elementor, baik itu versi Pro maupun versi free. Mana yang lebih kalian sukai? Membuat call to action versi Pro atau versi free? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini sampai selesai. Like dan dukung kami dengan klik tombol subscribe. Sampai ketemu lagi di tutorial lainnya. Assalamualaikum.